Hai semuanya, apa kabar? Nama saya Alnita Yogiswara, bisa berjumpa dengan teman-teman semuanya di dalam podcast Asik Ngobrol Firman. Ngobrol Firman, asik banget. Nah, kali ini saya ditemani oleh seorang hamba Tuhan, seorang pengajar yang diurapi, pengajar yang luar biasa, Bapak Pendeta Siftor Tambunan. Halo Pak, apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Terima kasih udah hadir di podcast ini dan saya sangat diberkati dengan pelayanan Bapak Siftor. Beliau adalah guru saya waktu ada di Rema dan kita sekarang akan ngobrol nih tentang kegerakan iman yang ada di seluruh dunia ya, karena founder dari Rema Bible Training Center Indonesia itu adalah Bapak Kenneth E. Hagin, dan beliau ada pengajar iman yang bagaimana pengajarannya sangat menjadi berkat ya bagi anak-anak Tuhan di seluruh dunia ya. Dan nanti saya akan banyak tanya kepada Pak Tamunan tentang Rema dan kenapa masuk ke Rema, terus kemudian berapa tahun sekolah di sana dan tentang pelayanan beliau ya Pak. Kita ngobrol santai aja ya. Ya, oke. Berarti sebelum kita masuk, bisa nggak Pak Tamunan itu ceritakan sekarang lagi sibuk apa, terus kemudian sudah berkeluarga, tinggal di manakah, anak ada berapa? Silakan Pak. Baik, salam teman-teman kita semua. Nama saya Siftor Tambunan. Saya berasal dari Lampung. Istri saya namanya Endar Wirispekti, seorang gembala jemaat. Wow. Dia sebelum saya menikah dia sudah gembala. Sudah menggembalakan. Sudah menggembalakan. Wah. Kami punya anak satu, namanya Yohana Esti Tambunan. Dia juga lulusan Rema. Oh, ini Istri seru saya nih. pun lulusan Rema Wah, Jadi kami- biarpun sudah ambil STT ya. Ya, dia Ya. sudah sarjana teologi ya dari Jogja ya. Tapi dengan mendengar apa ya Rema gitu-gitu, Ya. istri saya pun rindu untuk belajar di Rema untuk diperlengkapi. Wow, luar biasa. Dan anakmu juga Anak saya setelah tamat dari Rema, ya, dia melanjut ke STT Ahmad STT. Ali Jakarta Oke. S1-nya. S1-nya Dan sana. sekarang dia melanjut lagi di STRI Reform di Reform, Jakarta. S2-nya di Reform. Wow, keren banget ya. Berarti Pak Siftor itu adalah murid pertama Pak ya di Iya, Rema saya ya. angkatan pertama. Angkatan pertama ya. Teman saya Bu Esther, Bu Esther, Bu Esther, Bu Sinta. Ya. Eh, Itu tahun berapa Pak? Tahun 2004 kita masuk Rema. Oke. Jadi itu dengar kabar Rema itu dari siapa waktu itu ya? Saya dengar Rema sih ada dari teman. Oh, oke. Ya, teman saya yang merekomendasikan saya masuk Rema. Karena dengan teman ini saya sebenarnya sudah pelayanan ya. Sebelumnya udah pelayanan bersama dia, kita udah pergi lah misi ke beberapa daerah. Sehingga dia melihat saya ada potensi sebenarnya tapi perlu diperlengkapi, belajar. Ya, belajar sehingga dia merekomendasikan saya untuk masuk di Rema. Wow. Namun sebelum itu sebenarnya saya sudah rindu ingin diperlengkapi lebih lagi untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Karena sebenarnya saya tahun 1992 udah pernah sekolah di Tabernakel ya. Oke. Wow. Nah, setelah saya sekolah Alkitab namanya di sana di Tabernakel, saya pulang terus menikah ya, menikah dengan istri saya yang waktu sudah menjadi Notabene udah gembala. Iya, yang sudah gembala. Sehingga saya melayani bersama dia dari 1993 ya, melayani bersama istri lah ya. Biasa orang kalau udah sekolah Alkitab kan ya udah cukup lah, udah nggak usah tambah sekolah lagi. Tapi kenapa Pak Siftor waktu itu mau say yes untuk masuk Rema? Iya. Jadi di dalam perjalanan saya melayani bersama istri, saya ada sedikit kejenuhan. Kejenuhannya gini, di dalam pelayanan itu misalnya kita mendoakan orang sakit ya, kita masih ada ragu gitu ya, sembuh apa enggak, Ini sembuh apa enggak nih? gitu ya. Apalagi namanya kalau ada kerasukan setan gitu, justru kita yang takut gitu. Kamu yang keluar atau saya yang keluar? Jadi kayaknya ada sedikit kejenuhan ya, sehingga dalam hal ini saya berpikir saya kayaknya perlu lagi diperlengkapi ya. Saya rindu diperlengkapi supaya kita melayani itu memang ya kita lihatlah hasilnya ya, buahnya gitu. Saya ada kerinduan, misalnya kita pun berkhotbah begitu ya. Saya lihat sendiri hasilnya dari pelayanan itu kayaknya nggak begitu kelihatan orang bertumbuh gitu ya. Saya bertanya dalam hati saya, apa kira-kira yang kurangnya di mana gitu ya? Kurangnya di mana gitu kan?
Dan saya menyadari itu memang ada sesuatu yang kurang dalam diri saya, ya, tentang keberanian, ya, keberanian tentang misalnya melayani orang, gitu ya. Saya merasa itu sesuatu sehingga saya ada kerinduan yang dalam di hati saya ingin diperlengkapi. Tapi waktu itu kan Rema belum tahu kita, belum ada ya. Tapi udah rindu saya ingin mau belajar lagi supaya nanti di dalam melayani, mendampingi istri kelihatan lebih efektif gitu dalam pelayanan. Dan akhirnya gayung bersambut Pak ya. Iya. Akhirnya dapat info, tahu Rema, dan akhirnya Pak Siftor kerinduan saya terjawab. Terjawab keputusan. Waktu itu sudah ada beberapa STT yang menawarkan kita masuk, ya. Ada di Tanjung Karang juga ada, saya nggak usah ulang namanya lah. Saya nggak membanding-bandingkan, tidak. Tidak. Semua sekolah bagus ya, baik, bagus banget sekolah, ya. Baik, Rema salah satu yang baik. Jadi nggak saya mengatakan Rema yang terbaik segala-galanya, tidaklah ya. Benar. Tapi Rema dipakai Tuhan ya di Indonesia ini dibuka untuk ikut ambil bagian untuk memenangkan jiwa-jiwa. Wow. Itu sebenarnya. Jadi ketika Rema buka tahun 2004, saya kan udah lama ini yang rindu sekolah ini. Saya udah lama rindunya ingin belajar. Dari tahun 92 kan? Iya, udah ingin belajar saya. Tapi belum ada sepertinya yang pas. Yang klik ya. Jadi ini ada tawaran ini, ada teman-teman juga menawarkan STT ini, bahkan yang lebih bisa dijangkau, ada STT juga di Tanjung Karang ada, dan itu bagus juga, bagus juga. Saya tahu orang-orang dari sana juga dipakai Tuhan. Cuman saya waktu itu kerinduan saya itu akhirnya terjawab. Ada teman memberitahu ke saya, Pak Tambunan, sekolah Rema di Indonesia berbuka itu bagus Pak. Dia alumni Rema Singapura. Iya, bagus itu sekolah Rema. Bapak mau nggak gitu? Saya pikir ini udah yang saya rindukan, saya doakan, saya ingin diperlengkapi untuk lebih mendalami firman Tuhan ya, dan mendalami karya Roh Kudus gitu ya. Saya tahu tuh Roh Kudus, saya tahu. Tapi untuk dia berkarya, bermanifestasi di dalam pelayanan saya nggak melihat gitu. Aku rindu itu terjadi. Gitu. Tahu tentang Roh Kudus, tetapi bagaimana cara untuk beroperasi di bawah pimpinan Roh Kudus masih belum begitu tahu Pak ya. Wow, akhirnya bahkan kita juga masih ragu-ragu juga. Untuk berdoa pun kita, kalau misalnya ada orang sakit, kita masih kita doain, tapi kita antara percaya dan tidak percaya. Ini sembuh nggak ya? Gitu. Sembuh puji Tuhan, nggak sembuh ya? Seolah-olah sebenarnya kita, gitu. Kan bukan kita sebenarnya, bukan kita, kan Tuhan yang menyatakan di dalam diri kita. Berawal dari situ sebenarnya. Sehingga ketika ditawarkan itu kepada saya senang. Padahal Rema kan aku belum tahu. Tapi ketika bicara Rema di Jakarta, saya memang langsung ada di hati tuh langsung klik ya Pak ya. Langsung ada peneguhan ya. Banyak pertanyaan. Dan itu karena memang itu datangnya dari Tuhan dan dananya Tuhan siapin. Berarti Bapak kan tinggal di Lampung. Dan harus pergi ke Jakarta. Harus tinggal di Jakarta. Nah, itu keluarga bagaimana? Waktu orang memang menawarkan ke saya katakan sama anak, sama istri, ini gimana? Kebetulan waktu itu istri saya baru tamat dari STT itu di Jogja, baru setahun pulang, selesai dia 2,5 tahun kuliah di sana, ambil S1 dulu kan dia diploma ya. Terus dia kuliah lagi karena memang itu persyarat boleh dikatakan di gereja kami kalau melayani kan harus S1 ya. Diharapkan lah karena dulu kan dari D3. Hanya dia kuliah dia di Jogja, dia pulang setahun, baru setahun ada di rumah, saya berangkat lagi ke Jakarta. Luar biasa. Jadi respon istri waktu itu ketika Bapak cerita mau sekolah sama anak saya juga. Dia anak saya kan masih SMP waktu itu. Saya mau sekolah di Rema, mereka mendukung. Wow. Jadi ketika mereka mendukung, saya keren loh ini keren banget ini. Saya kasih tahu sama yang merekomendasikan. Oke, saya sudah musyawarah anak dengan istri setuju. Dan akhirnya Bapak berangkat ke Jakarta dan itu tinggalnya di mana Pak? Kita waktu itu disiapin Rema asrama. Ada asrama. Oke. Jadi ini memang karena udah datangnya dari kerinduan, akhirnya Tuhan yang bertanggung jawab
Dan saya Wow. tidak pernah bicara sama orang itu ketika ditawarin. Saya nggak pernah bicara masalah itu, tidak. Mm-mm. Tapi dia langsung ngomong, dari sana uang makanmu, dari saya nanti untuk bayar uang sekolahmu. Karena waktu itu Wah. pas itu 250 per bulan uang sekolah. Hmm. Bukan karena saya minta beasiswa sama Ya. dia, tidak. Hmm. Tapi karena memang itu udah kerinduan saya, Tuhan yang menjawab, Dan ya Tuhan pakai dia Tuhanlah ya. yang akan terus membiayai selama saya selesai di Rema. Keren banget. Nah, Keren banget. ketika belajar, proses belajar di Hmm. Rema ini, memang saya benar haus dan lapar, Hmm. ya. Nah, ini kuncinya ya teman-teman ya. Kalau kita Haus belajar dan lapar. harus haus dan lapar. Karena kalau kita nggak haus dan lapar, Hmm. oh aku udah tahu. Oh aku Iya. udah tahu gitu ya. Iya. Jadi saya udah baca firman Tuhan. Hmm. Apa yang diajarkan udah pernah saya baca. Tapi yang berbeda, ada pewahyuan yang baru, Hmm. yang belum pernah saya dapat. Penjelasan itu saya dapat di situ. Hmm. Sebagai contoh Pak, salah satu aja. Misalnya tentang pengampunan. Saya tahu lah Tuhan itu mengampuni dosa. Saya tahu itu Tuhan itu baik. Yeah. Tapi saya belum tahu persis dosa saya sudah diampuni secara sempurna. Wow. Kita masih berpikir bahwa ada dosa yang belum diampuni. Ya, bahkan dulu saya masih sering berdoa, ampunilah Tuhan dosa saya. Itu bisa saja berulang-ulang saya bawa doa yang sama. Tapi setelah di Rema enggak lagi. Ya. Kita tahu akan posisi kebenaran kita, Pak ya. Saya tahu ketika Yesus mati di kayu salib, darahnya tercurah di sana. Saya tahu itu memang benar-benar melunasi dosa kita semua. Saya terima itu benar. Dahulu, sekarang, dan bahkan sampai yang akan datang. Saya yakin. Jadi setelah saya menerima kebenaran ini di Rema, diajarkan, saya nggak pernah lagi ragu tentang keselamatan. Yakin banget saya. Kita yakin bahwa kita diselamatkan di dalam anugerah Tuhan ya. Tuhan, bukan karena kitanya. Ya, jadi saya yakin benar saya diselamatkan oleh Tuhan melalui pengorbanannya itu. Itu benar-benar di Rema itu dibukakan bagi saya. Merdeka saya. Jadi kalau dulu kan masih merasa tidak layak, masih merasa bersalah, ya. Tapi setelah saya mendapat pengajaran-pengajaran ini di Rema, saya benar-benar berterima kasih. Jadi doa saya gini untuk sekarang ini, terima kasih Tuhan buat pengampunanmu, terima kasih Tuhan buat pengudusanmu, terima kasih Tuhan Engkau sudah mati untuk membenarkan saya, terima kasih Tuhan Engkau sudah memindahkan saya dari kerajaan maut masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Wow, keren. Ya. Tapi bukan berarti kan kalau dosa kita sudah diampuni, kita bisa hidup seenaknya aja di dalam dosa gitu kan Pak ya. Itu yang luar biasa lagi. Ketika kita menerima pengampunan yang sempurna itu, kita menerima itu tentu dengan kebenaran firman, bukan asumsi. Semua kan firman. Bukan pendapat pribadi ya. Bukan pendapat si pendeta ini, si hamba Tuhan itu, tidak. Tapi firman. Misalnya ada salah satu contoh firman yang mengatakan, ketika kita berdosa, saat kita berdosa, saat itulah kasih karunia Allah dicurahkan kepada kita untuk membenarkan kita. Wow. Itu saya terima. Keren. Saya seperti melompat di hati saya, di roh saya, menerima setiap kebenaran yang saya dapat di Rema. Jadi saya rindu. Jadi ketika proses belajar, terus saya rindu Tuhan. Bahkan waktu itu saya rindu pengajaran ini yang luar biasa, yang menembus sampai ke roh saya. Saya ingin juga istri saya supaya dapat. Karena aku pikir gini, aku nggak mungkin bisa menjelaskan sedetail ini semua pengajaran Rema ke istri saya sama ke anak saya. Aku rindu Tuhan, gimana ya caranya ya biar istri saya bisa sekolah. Dan akhirnya mereka sekolah juga. Akhirnya Rema buka di Lampung Kota. Istri saya sekolah di Lampung Kota. Wow, keren. Padahal dia udah S1 ya dalam teologi ya, tapi dengan rendah hati mau ikut sekolah lagi, mau belajar lagi. Termasuk anak saya. Aku rindu supaya dia juga bisa mengalami Tuhan seperti yang saya alami. Gitu ya. Jadi saya benar-benar dibukakan Tuhan pengajaran-pengajaran itu semua ya, tentang kekudusan. Tahu. Kalau dulu pemahaman saya gini, kita bisa kudus kalau kita meninggalkan dari setiap hal-hal yang buruk, meninggalkan gitu ya. Dulu misalnya merokok, minum. Jadi nggak ngerokok, nggak minum gitu kan. Itulah caranya kita bisa jadi kudus. Tapi yang aku dapat di Rema bukan gitu. Kita kudus oleh karena darah Yesus. Amin. Amin. Iya. Dan
yang luar biasanya gini, ketika kita mengerti bahwa kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, kita nggak ingin lagi sepertinya mau ingin bergelimang lagi dalam dosa lagi. Balik lagi ke Iya. apa namanya perbuatan lama kita Iya, ya. enggak lagi, Iya. enggak lagi. Jadi tidak ada istilah apa kasih karunia yang murahan, tidak ada. Mahal. Sangat mahal. Justru kita ketika kita mengerti kita diselamatkan, ketika kita sudah mengerti bahwa darah yang mahal ya untuk menebus kita ditebus bukan dengan uang, bukan dengan emas, dengan perak, tapi itu oleh darah yang mahal, itu darah anak domba Yesus. Wah, ketika saya mengerti itu, roh saya sepertinya melonjak mendidih di hati, Pak ya. Saya yakin benar bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu sudah menebus saya, sudah membenarkan saya, sudah menyelamatkan saya. Amin. Itu yang aku tangkap, yang Roh Kudus kerjakan dalam diri saya. Sehingga saya waktu itu gini, Tuhan begitu indah ini kebenaran ini, aku rindu juga bukan hanya aku yang akan mengalami ini, tapi aku dari awal ya, aku rindu istriku, aku rindu anakku, dan aku rindu jemaat kami yang kami layani. Dan akhirnya itu berdampak ya. Iya, berdampak tentunya. Akhirnya Rema dibuka di gereja kita. Keren. Dibuka di gereja kita. Artinya sekolah Rema kan angkatan kedua di gereja kita dibuka. Wow. Nah, sebelum itu saya kan rindu apa yang saya dapat di Rema itu bukan hanya saya dapat, tapi aku rindu supaya orang lain dapat. Tapi apa yang terjadi? Apa tuh, Pak? Setiap Pak Endro berdoa, kita kan ada dulu dua impartasi, ya ada 2 impartasi. Kalau ada seminar, ada apa itu, kita kan dulu setiap sekali setahun ada retreat. Ya, setiap saya didoain Pak Endro, termasuk di kelas, Pak Endro selalu mengkonfirmasi bahwa saya nanti akan mengajar dan menginjil. Wow. Belum tamat itu juga. Sehingga dia udah dikatakan ke saya sama Pak Endro itu. Bahkan dia pernah berdoa, ketika dia mendoakan saya, dia melihat saya pakai sepatu emas. Pak Endro kadang-kadang dibilang dia melihat saya pakai sepatu emas, lari kencang. Rupanya nubuatan konfirmasi yang dari Pak Endro itu benar terjadi. Sehingga mulai tahun 2000, saya kan tamat 2006. Saya udah pergi ke penginjilan jadinya. Udah pergi kemana-mana ya? Ke NTT, ya, ke apa itu, ke Sulawesi, ke Manado, ke Ambon, ya, ke Batam, gitu, ke Tanjung Pinang, ya. Jadi benar-benar apa yang dilihat Pak Endro itu di alam roh Pak itu terjadi. Jadi dia udah dikonfirmasikan ke saya. Dan bukan hanya Pak Endro, termasuk Pepsi, termasuk Pak yang dari Singapura yang sudah meninggal, Pak siapa? Stephen Go. Jadi ada beberapa hamba Tuhan yang menubuatin. Mereka memberikan konfirmasi ya, peneguhan ya. Ada kata-kata hikmat ya. Kata hikmat bahwa nanti saya akan dipakai Tuhan. Bahkan dia mengatakan ada bida-bida api. Jadi ketika saya pernah nyembah Tuhan gitu, saya pernah melihat itu ada bida-bida api itu. Jadi benar-benar Rema itu luar biasa. Sehingga waktu itu saya benar-benar sebelum tamat, Endro panggil saya ke kantor 3 bulan sebelum tamat Rema. Oh, ini proses untuk masuk ke pengajar ya? Oke. Saya dipanggil 3 bulan, belum lulus 3 bulan, saya dipanggil Pak Endro ke kantor. Dia ngomong ke saya, Pak Tambunan, saya setiap berdoa selalu gua ajak Bapak yang muncul. Wah, luar biasa. Mau nggak Bapak nanti bantu kita ngajar di Rema? Saya katakan, aduh nanti dulu Pak, ini belum selesai kok. Belajar nanti ya kalau Pak, gitu. Nanti lah saya jawab, saya gitu. Nah, waktu itu Pak, di angkatan pertama, di angkatannya Pak Tambunan itu ada berapa orang ya? Yang kami waktu itu ada, kalau nggak salah kami yang masuk itu 36 orang, tapi yang lulus 33 orang, termasuk bagus juga. Bagus loh, cuma berkurang 3 aja ya. Itu pun karena ada yang ke Amerika itu waktu itu, teman kami ada yang ke Amerika, yang satu ada yang sakit, yang kayaknya karena ada halangan, bukan karena gugur, enggak, bukan karena gugur malas gitu, enggak. Bukan karena mundur ya. Bukan, karena ada halangan-halangan mereka yang membuat mereka tidak bisa ikut. Dan dari angkatan pertama itu berarti lahirlah para instruktur guru ya, untuk Rema Indonesia ya. Ada Pak Tambunan, Bu Esther, Ibu Sinta, Ibu Dina, Pak Jonathan Munte, Pak Ramlan juga ya. 6 orang ya. Jadi 6 orang. Mami Yanti juga ya? Oh iya, Mami Yanti. 7 orang ya waktu itu ya. Berarti 7 orang ini diangkat untuk menjadi pengajar untuk Rema Indonesia. Jadi kami tamat langsung ngajar. Wow. Dan yang kita ajar adik kelas kita langsung.
Nah itu respon mereka bagaimana? Biasa kan gua kenal dia, ya kan, aku tahu dia kok gimana, terus tiba-tiba dia ngajar aku. Tinggal di asrama bersama mereka sehari-hari kita kan. Tahu dong kartunya gitu Iya, kan. tapi luar biasa ya, karena ini memang panggilan ya, bukan karena maunya kita. Itu panggilan ilahi dari surga, dan Pak Endro dipakai Tuhan juga bisa melihat itu. Ya, bisa dilihat orang-orang itu ada panggilan dalam dirinya, dia bisa melihat jelas itu, sehingga ya ketika kita mengajar waktu itu ya awal-awalnya pastilah kita sebagai apa ya, pemula kira-kira. Itu ada perasaan takut nggak, Pak? Iya, awal-awalnya ada sedikit nanti orang ini bisa nggak menerima pengajaran kita, kira-kira betul lah. Tapi karena Roh Kudus yang bekerja, ini kembali kepada Roh Kudus yang bekerja, urapan pengajaran yang datangnya dari Tuhan itu kita sampaikan. Sekalipun mereka adik kelas kita, sekalipun kita satu asrama dengan mereka bisa menerima ya. Bisa menerima. Luar biasa. Jadi memang di sini dibutuhkan kerendahan hati ya Pak ya untuk bisa menerima kabar baik itu ya. Itu keren banget sih Pak, karena memang nggak mudah Pak ya kita mengajar orang yang tahu kita, orang yang kenal kita, apalagi basically mereka juga tahu firman Tuhan juga gitu ya. Nah, ada nggak pengalaman-pengalaman unik waktu Pak Siftor mengajar di Rema? Iya. Boleh contoh satu gitu. Unik ya, jadi ketika saya mengajar ada seseorang, boleh sebut nama nggak usah lah ya. Nggak usah lah. Ada seseorang yang kepahitan. Gara-gara ditipu orang dia 500 juta. Kerjasama illegal logging, memang nggak benar juga kerjasama. Tapi dia dulu kan belum murid Rema. Akhirnya dia kepahitan dengan orang itu, uangnya dibawa lari. Boleh saya sebutlah sukunya, lah suku saya yang bawa itu. Yang ditipu ini kayaknya murid-murid kita. Ya. Jadi ketika saya mengajar sesi kedua ke sesi ketiga ya, waktu saya mengajar posisi kebenaran waktu itu. Bu Esther nggak bisa, ada halangan apa materi itu, ada aku yang ngajar waktu itu. Tapi ketika saya ngajar mungkin sesi kedua sesi ketiga lupalah persis sesi itu, ketika saya mengajar tentang posisi kebenaran, kita sudah dibenarkan Tuhan. Dulu memang kita orang berdosa, orang nggak benar ya, tapi Tuhan membenarkan kita. Segala dosa kita, segala pelanggaran kita diambil semua, di bawah kita salib. Segala kebaikan, segala kemurahannya diberikan kepada kita. Ya kira-kira gitu waktu itu pengajaran intinya, bahwa kita ini sudah dibenarkan Tuhan. Dia datang ke depan. Jam istirahat, aku masih berdiri itu di mimbar itu. Saya kan biasa kalau istirahat kan saya selalu berdiri di situ baca-baca materi, bisa baca-baca. Dulu kan materi kita masih materi manual, kita belum pakai kertas ya. Sekarang kita kan udah pakai itu kan. Jadi kita mengupdate diri lah kan. Waktu itu kan masih manual lah, catat gitu kan, didikte. Sekarang nggak ada istilah gitu, kalau tinggal klik gitu lah. Datang dia, Pak Tambunan, loh apa Pak? Hari ini saya dipulihkan Tuhan. Wow. Bayangin, saya kan nggak bicara harus mengampuni pribadi waktu itu. Bapak hanya fokus mengajar firman. Menyampaikan firman. Dan firman itu bisa memulihkan emosional dari orang. Ketika saya sampaikan seperti itu, saya ngajak firman di situ, dia nemuin aku, Pak, aku dipulihkan Tuhan hari itu. Dulu marah sama orang, bahkan mau saya bunuh, mau saya cari orang itu. Gara-gara saya ditipu saya. 500 juta bukan uang yang kecil. Itu tahun 2004 loh. Dia angkatan kedua sih dia. Bapaknya angkatan kedua. Cukup besar Pak, sangat besar. Iya. Kok pahitan dia? Disitulah dia dipulihkan Tuhan. Dan hari ini kata dia sama saya, hari ini aku sudah ampuni dia. Uang itu pun tidak akan saya tuntut lagi. Baru dia ngomong lagi saya, mulai hari ini kita jadi sahabat. Sekarang jadi sahabat saya. Jadi firman itulah yang memulihkan keadaan jiwa dari Bapak ini. Keren. Buat teman-teman yang sedang sakit hati, kecewa sama orang lain, yuk taruhkan firman Tuhan, karena firman itu bisa memulihkan keadaan hati kita, dan Bapak ini akhirnya pulih dan bisa berteman. Langsung ke saya berteman. Oh, ke Bapak berteman. Enggak ketemu lagi ya. Tapi dia ngomong, aku sudah ampuni orang dan tidak akan menagih lagi. Dan tidak akan menagih uang itu lagi. 500 juta. Keren. Itu kuasa firman ya. Itulah firman. Iya. Wah, keren banget sih. Aku kan ngajar ini loh. Ketika saya ngajar, disitulah murid-murid ini jadinya gini dia. Bagus sekali nih pengajaran.
Ayo kita penginjilan. Itulah saya sering penginjilan dari situ. Berdampak ya. Kita ke NTT ada 6 kali kita ke situ. Ke Kalimantan 12 kali. Dibiayain semua karena dia tahu ada kebenaran. Iya. Nah, ada salah satu murid kita juga diajak saya untuk ngisi retreat di gereja mereka di Puncak. Saya ngisi di situ. Tuhan bekerja. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan, istirahat, biasa istirahat, mereka pulang ke kamar masing-masing. Hari pertama itu langsung dia bersaksi. Setelah sesi dia bersaksi bahwa keluarga itu lagi tidak harmonis, tidak cakap-cakapan orang ini, keluarga ini. Dia bersaksi bahwa mereka sudah rekonsiliasi, dipulihkan Tuhan karena baru mendengar firman Tuhan. Wow. Saya nggak bicara rekonsiliasi belum, biasanya kan terakhir itu biasanya. Iya. Jadi ini baru hal pertama, kita ada 2 hari kalau nggak salah di Puncak itu ya. Saya ngisi sesi pertama, ketika saya sampaikan itu sesi itu, dia ngomong, kami tadi sudah rekonsiliasi di kamar dengan istri, kami sudah pemulihan. Wow, keren. Itulah firman iman yang saya dapat di Rema. Firman iman. Oh, visinya masih ingat kan nih? Kita coba tes nih. Pak Tambunan masih ingat gak visi Rema? Iya, visi Rema, firman iman. Firman iman. Dipimpin Roh Kudus. Dipimpin Roh Kudus. Hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih. Amanat agung, keren. Ingat Om Yanti. Setiap hari Kamis dia terus visi Rema. Nah, Pak Siftar, bisa nggak kasih pesan ke teman-teman nih yang nonton, ya kan? Mungkin mereka rindu untuk belajar firman, tapi nggak tahu di mana dan bagaimana cara untuk memulainya. Bisa nggak encourage teman-teman yang sedang menonton saat ini? Saya merekomendasikan salah satu yang dipakai Tuhan di Indonesia, sekolah Rema, ya. Ada yang online. Kalau di Bali ada tatap muka ini, saya ada di Bali hari ini kan, maka ada tatap muka pembukaan kelas kedua ya. Bagi Bapak Ibu mungkin tidak bisa tatap muka seperti ini, ada online kita. Jadi bagus. Sekali lagi saya katakan, saya tidak membanggakan Rema, tapi Tuhan pakai salah satu loh ya. Salah satunya. Kita nanti jangan ditak sombong. Iya, benar. Tuhan memakai Rema, salah satu Rema untuk membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, jadi yang aku dapat di Rema itu, firman Tuhan itu tidak hanya dipahami dengan intelektual, akal logika, ya. Tapi bisa ketika kita mendengar pengajaran, yang aku dapat gini. Guru itu mengajar satu materi, ya udah bagus dia, tapi bisa lagi saya dapat Roh Kudus memberi penjelasan lagi dari materi itu. Lebih deep lagi ya, lebih dalam lagi ya, Pak ya. Dalam lagi oleh Roh Kudus. Wow. Itu yang aku dapat yang itu yang saya suka, Pak. Jadi kan seringkali ya Pak Andrew kan ingatin para pengajar bahwa waktu kita sedang mengajar, sebenarnya pada waktu yang bersamaan kita juga sedang diajar sama Roh Kudus gitu kan. Bagaimana Roh Kudus memakai kita untuk mengupas firman, lapis demi lapis ya. Betul. Layer after layer itu ya. Sehingga orang bisa dapat yang lebih lagi, Pak ya. Iya. Jadi di Rema ini memang benar-benar itu yang saya alami loh ya. Dan di dalam pelayanan saya juga. Saya melihat itu Roh Kudus itu bermanifestasi. Misalnya di dalam diri saya juga ya. Saya dulu kan orang yang saya dulu pemikir sebenarnya. Saya kan hobi main catur saya. Sehat semalam aku bisa main catur. Wah. Jadi yang berani lawan nggak? Ya. Jadi kalau cara berpikirnya jernih lah ya. Saya bisa ketika ada orang bicara, saya bisa tahu arahnya pembicaraan kemana. Saya tahu bisa itu saya ngerti itu. Ada hikmah seperti itu. Tapi setelah di Rema lebih dari itu, bisa Tuhan beri lagi pencerahan lagi. Lebih tajam, Pak. Lebih tajam lagi kepada kita. Ya. Saya kalau dengar khotbah gitu ya, bisa saya diberkati luar biasa siapapun yang khotbah itu dengan segala keterbatasan. Terkadang orang kan kagum ke pengkhotbahnya. Itu butuh kerendahan hati, Pak. Itu butuh kerendahan hati ya, karena seringkali buat kita yang udah tahu firman, penafsirannya salah nih. Ini eksposisinya kurang tepat ini. Iya. Tapi kalau saya justru saya ketika dengar khotbah, siapapun yang khotbah itu, bisa Roh Kudus lagi menjelaskan lagi. Wow. Pas mendengar, bisa saya oh ya gitu. Wow.
itu saya dapat di Rema. Ketika aku belajar di Rema, itu yang saya dapat banyak. Guru mengajar, Roh Kudus mengajar. Sekaligus bersama-sama memberi pengertian dan meneguhkan saya. Misalnya dulu kita kan khawatir tentang masa depan, ya. Tahulah kita ayat Filipi 4:19, udah hafal ayat itu. Tapi dalam praktek hidupnya enggak, masih khawatir. Tapi ketika saya firman ini diremakan di hati saya nggak pernah lagi khawatir tentang masa depan. Wow. Keren banget lah, Tuhan itu akan memberkati. Amin, amin. Jadi buat teman-teman nih yang saat ini sedang bingung mau sekolah di mana, mau training di mana, ini ada kabar baik bahwa Hai Kita Rema buka kelas online dan juga onsite, terkhususnya yang ada di Bali. Nanti kita akan cantumkan nomor yang ada di bawah ini. Jadi teman-teman bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini untuk informasi tentang kelas kita di Rema. Dan kita juga percaya bahwa kita ada di sini untuk membantu teman-teman untuk bisa mengenal tentang siapa Tuhan kita, apa yang kita punya di dalam Kristus, tentang apa yang dapat kita kerjakan di dalam Kristus, yaitu bagian kita untuk membantu setiap orang percaya menjadi murid Tuhan. Dan seperti visi yang sudah disampaikan oleh Pak Siftor, bagaimana Rema ada untuk membantu setiap umat Tuhan untuk punya firman iman, mereka dapat dipimpin Roh Kudus, hidup di dalam kasih Allah, dan juga melaksanakan amanat agung. Jadi buat teman-teman, nanti silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini dan kami sangat senang untuk bisa terhubung dengan teman-teman semuanya. Nah, Pak Siftor, sebagai closing statement nih, boleh nggak Bapak sampaikan pesan secara general ya kepada para pendengar ya? Iya. Silakan Pak. Jadi firman itu memang benar-benar memerdekakan kita. Kebenaran disampaikan dengan benar dan diterima dengan benar, kita akan merdeka. Merdeka dari mana? Rasa bersalah. Wow. Merasa tidak layak. Merdeka dari mana lagi? Dari ketakutan, dari kecemasan. Termasuk takut mati. Aku takut mati. Karena nggak jelas kemana. Ke surga ke neraka. Tapi kalau sekarang nggak lagi, udah merdeka dari ketakutan. Kapanpun dipanggil Tuhan, dengan cara apapun, detik itu saya ada di surga ketika aku mati. Amin. Nah, itu saya dapat dari Rema itu. Tentang keselamatan itu. Wow. Jadi, benar-benar keren. Dari segala hal merdeka. Karena firman yang memerdekakan. Itu saya dapat dari Rema. Dan Roh Kudus ya, kita kan ngerti lah Roh Kudus penghibur, Roh Kudus ini dan lain sebagainya. Tapi saya benar-benar saya ditolong Roh Kudus ya. Dulu saya paling susah mengampuni. Paling susah yang mengampuni karena masalahnya berat-berat. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus, saya dimerdekakan dari kepahitan, dari kebencian. Roh Kudus memerdekakan. Bahkan ketika saya berdoa, ini yang luar biasa, makanya Tuhan itu melampaui akal dan pikiran. Ketika saya berdoa, Tuhan membawa saya alam roh. Diperlihatkan kepada saya orang yang paling saya benci, yang pernah saya bunuh itu, Tuhan mau ampuni dia. Saya kata, terima kasih Tuhan, aku mau mengampuni dia. Karena Engkau sudah terlebih dahulu mengampuni saya. Amin. Jadi apa yang sudah kita terima dari Tuhan, nanti akan Tuhan tolong kita juga untuk membagikan ini kepada orang lain. Kenapa tadi si bapak tadi yang benci itu kok bisa dia ditolong Tuhan untuk melepaskan pengampuan kepada orang itu? Terlebih dahulu si pengajarnya sudah mengalami hal yang sama. Jadi kita tidak bisa memberi lebih kepada orang lain. Kita harus mengalami dulu, baru bisa kita membagikan. Kita akan membagikan orang lain. Atau baru bisa itu apa yang kita ajarkan itu bermanifestasi. Bermanifestasi. Keren. Jadi dulu saya kan kebencian ini. Bencinya mau bunuh orang, benar. Mau bunuh orang saya. Udah berapa kali aku mau bunuh orang di kampung itu, bencinya bukan main saya. Tapi setelah saya dijamah Tuhan, saya nggak pernah memaksa diri untuk mengampuni, nggak dipaksa juga, nggak ada nyuruh saya ampuni dia. Nanti kalau kau nggak ngampuni dia, nanti kau nggak diampuni bapamu di sana. Enggak, dengan pertolongan Roh Kudus ngomong dia, anakku, engkau dosamu sudah saya ampuni, engkau sudah saya terima dengan kasih. Sekarang anakku, ampunlah orangnya. Saya katakan nangis saya, iya Tuhan, terima kasih, aku mau mendapatkan pengampunan kepada orang. Keren. Bisa dari ini nggak ada kebencian, nggak ada kepahitan di dalam diri saya. Merdeka Pak ya. Merdeka. Wow.
Luar biasa teman-teman. Terima kasih udah dengerin podcast ini dan kami berdoa supaya teman-teman bisa dipenuhi kasih karunia dan kebenaran, bertumbuh dan berbuah dan berdampak bagi banyak orang. Dan sebelum saya closing, saya punya kabar baik. Wahai, kalau engkau mungkin sedang bingung, engkau takut, nggak punya harapan, engkau cemas, eh, ada Yesus. Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan bahkan dia rela mati bagi kita, menanggung setiap dosa kita pada tubuhnya, menanggung setiap sakit penyakit kita pada tubuhnya. Dan Alkitab katakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kalau engkau sedang kekosongan di dalam hatimu saat ini, saya mau sampaikan kabar baik. Wahai, Yesus sangat mengasihi kamu. Dan engkau bisa mengalami terobosan ketika engkau mengundang dia sebagai Tuhan dan juru selamat pribadimu. Kalau engkau ingin buka hatimu untuk menerima Tuhan Yesus, ini waktunya. Dan nanti Pak Siftor akan pimpin teman-teman untuk menerima Tuhan Yesus. Mari Pak, silakan Pak. Iya. Sebelum saya berdoa untuk menerima Tuhan Yesus, saya mau bersaksi sedikit dalam hal ini. Saya kan lahir di Kristen sebenarnya, ya. Tapi saya hanya mengerti sejarah Yesus. Saya ngerti lah ya, karena SD kita sudah ada agama Kristen, SMP ada agama Kristen pengajaran ya, SMA ada pelajaran agama Kristen. Jadi Alkitab sebenarnya saya agak banyak tahu lah ya dari pengajaran-pengajaran yang kita dapat ya. Jadi Yesus lahir saya tahu, pelayanan Yesus di bumi selama 3 sejarah tentang Yesus ya, ngerti Pak ya. Sejarah tentang Yesus tahu, dia menyembuhkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang kerasukan setan, semua lah tahu lah saya sejarah itu ya. Tapi yang menjadi masalah di dalam diri saya waktu itu, saya secara pribadi belum pernah mengundang pribadi Yesus masuk dalam hidup saya. Jadi baru hanya sekedar pengetahuan tentang Yesus. Untuk dia masuk dalam hidup saya belum. Nah, itu yang membuat sebenarnya ada rasa khawatir, ada rasa takut, ada rasa berdosa itu tidak layak itu. Nah, di situ masalahnya. Tapi tahun 92 itu saya umur 27 tahun loh. Jadi ada hamba Tuhan berkhotbah, dia khotbahnya dari Efesus 2 ya, satu pasal itu. Dikhotbah karena keselamatan adalah kasih karunia. Itu intinya lah ya. Baru dia tanya di habis khotbahnya itu, adakah di antara saudara yang hadir malam hari ini yang belum pernah mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Saya ingat saya belum pernah. Saya baru mempelajari Yesus dan berdoa minta berkat-berkat dari Yesus. Saya baru minta berkatnya, bukan meminta pemberi berkatnya. Itu. Ketika dia ngomong, siapa yang belum pernah membuka hatinya, mengundang Yesus masuk dalam hatinya secara pribadi, berdiri katanya. Enggak diundang ke depan, enggak, itu ibadah itu kan. Saya berdiri. Kebetulan posisi saya di belakang waktu itu. Dia berdoa lah, setelah berdoa ikuti doa saya katanya. Kira-kira gini doa ini, Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah mengutus Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosa saya, kan doa pribadi untuk dosa saya. Terima kasih, dan hari ini Bapa, aku mengundang Engkau, Yesus ya, bukan Bapak kan, Yesus. Aku mengundang Engkau masuk dalam hidupku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Amin. Ketika amin, saya merasa damai sejahtera mengalir mulai dari rambut ke ujung kaki. Damai sejahtera. Dan kebetulan pada waktu itu saya masih ada jimat di kantong saya. Langsung saya ambil jimat itu malam itu, saya keluar, ini biasanya saya makan. Dia nggak ngomong jimat sama sekali. Tapi ketika sudah lahir baru, mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada ketenangan, ada. Saya merasa tenang. Yang belum pernah saya alami selama hidup saya. Enggak bisa saya jelaskan dengan kata-kata, dengan logika, ketenangan yang pernah saya alami itu. Tidak merasa bersalah, sejuk, merasa diterima, merasa dikasihi oleh pribadi Yesus. Amin. Jadi mungkin banyak di antara kita adalah kemungkinan dia sudah aktif, misalnya tahulah dia Yesus, bisa saja seperti saya ya. Tapi saya tidak mengatakan semua orang seperti itu. Tapi kemungkinan bisa saja ada orang seperti itu. Saya mengajak kita hari ini, boleh kita berdoa bersama supaya kita langsung boleh mengalami kehadiran Yesus dalam hidup. Amin. Mari Pak, silakan pimpin Pak. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih buat pertemuan kami hari ini. Engkau baik, Engkau setia. Bahkan Engkau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang berdosa,
Kamilah itu ya Bapak orang-orang berdosa itu, karena mulai dari sejak Adam jatuh dalam dosa, semua keturunan Adam jatuh ke dalam dosa, tidak terkecuali pun. Bahkan firman-Mu berkata, sejak dalam kandungan pun kami sudah dalam keadaan dosa. Oleh sebab itu ya Bapak, kami berterima kasih, kami bersyukur buat anak Yesus Kristus yang Kau utus ke dunia ini untuk menebus kami, untuk menebus dosa kami, untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba-Mu juga berdoa hari ini, kalau ada di antara pemirsa yang belum pernah mengundang Yesus masuk ke dalam hidupnya, menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, hari ini kami berdoa bersama supaya hari ini kami mengambil keputusan. Amin. Mari kita berdoa buat saudara-saudara pemirsa yang mendengar podcast ini. Bapa yang baik, Bapak yang baik, terima kasih. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang baik. Kami, Kau mengasihi kami, Kau rindu kami untuk diselamatkan. Kau rindu supaya kami selamatkan. Itu sebagai respon kami untuk penyelamatan Tuhan, kami mau mengundang Engkau, menjadikan Engkau sebagai Tuhan kami, sebagai Juru Selamat kami, untuk memimpin kami. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Sekali lagi terima kasih Pak Sifter buat waktunya. Thank you sudah sharing buat kita semuanya. Dan saya berdoa podcast ini bisa membantu Anda semua untuk bertumbuh di dalam kasih karunia dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.